Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Bukit Asem yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Ira Mustika, Huratul Aini, dan Fitriyatul Jannah. Di sini saya akan membahas tentang rasio likuiditas yang rumusnya rasio lancar dan rasio cepat. Rumus rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Rasio lancar pada tahun 2018 sama dengan aset lancar 11.426.678 dibagi liabilitas lancar 4.935.696 sama dengan 2.31. Sedangkan rasio lancar pada tahun 2019 sama dengan aset lancar 11.679.884 dibagi liabilitas lancar 4.691.251 sama dengan 2.48. Nah, di sini sudah terdapat PT Bukit Asem. Di sini terdapat aset lancar, nilainya berapa, liabilitas lancar juga nilainya berapa. Sudah ada di PT Asem Tbk ini. Nah, likuiditas dari tahun ke tahun naik dapat disebabkan karena aset lancar pada tahun 2019 merupakan jumlah yang besar, yaitu 11.679.884 dibandingkan aset lancar di tahun 2018 yaitu 11.426.678. Dan solusinya agar perusahaan dari tahun ke tahun tetap mengalami kenaikan, yaitu perusahaan harus mampu dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancar, dan begitu juga dengan aset lancar yang diharapkan perusahaan dapat segera digunakan. Nah, kesimpulannya dari rasio lancar yaitu setelah dilihat dari hasil penjumlahan rasio lancar dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, yaitu rasio lancar di tahun 2018 2,31, sedangkan rasio lancar di tahun 2019 2,48. Jadi dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sedangkan rasio cepat, rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Rasio cepat pada tahun 2018 yaitu aset lancar 11.426.678 dikurang persediaan 1.551.135 dibagi liabilitas lancar 4.935.696 sama dengan 9.875.543 dibagi 4.935.696 sama dengan 200. Sedangkan rasio cepat pada tahun 2019 yaitu aset lancar 11.979.884 dikurang persediaan 1.382.064 dibagi 4.691.251 sama dengan 10.296.820 dibagi 4.691.251
sama dengan 219. Nah, agar dapat melihat nilai dari aset lancar, persediaan liabilitas lancar dapat dilihat di PT Bukit Asem tersebut. Di bawah sini sudah tertera. Nah, penyebabnya dari tahun ke tahun naik disebabkan karena perusahaan menggunakan aktivitas lancar untuk menutupi utang lancarnya dari tahun ke tahun. Sedangkan solusinya agar perusahaan dari tahun ke tahun tetap mengalami kenaikan, perusahaan harus menggunakan aktivitas lancar untuk menutupi utang lancarnya dan harus bisa mengelola perusahaan dengan baik. Jadi, kesimpulannya dari rasio cepat yaitu rasio cepat dari tahun 2018 sampai 2019 juga mengalami kenaikan, yaitu rasio cepat di tahun 2018 200, sedangkan rasio cepat di tahun 2019 219. Jadi dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sama dengan total liabilitas dibagi jumlah ekuitas, sama dengan 7.009.237 dibagi 16.2096.696 sama dengan 0,48. Total utang terhadap ekuitas 2019 sama dengan total liabilitas dibagi jumlah ekuitas sama dengan 7.006.075.226 dibagi 18.3.022.826 sama dengan 0,41. Jadi penyebab liabilitas menurun atau dari solubilitas bisa jadi akun pinjamannya jangka pendek dan bisa dari faktor akun utang pajaknya besar. Setelah saya lihat dari hasil semuanya dari tahun 2019 sampai 2018 ternyata mengalami penurunan. Solusinya perusahaan harus mampu membayar utang dan mengelola perusahaan dengan baik, atau pihak manajemen dapat mengambil tindakan menerapkan strategi perputaran yang tepat dari struktur modal dan solubilitas. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas 2018 sama dengan liabilitas jangka panjang dibagi jumlah ekuitas 2.967.541 dibagi 16.269.696 sama dengan 0,018. Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas 2019. Liabilitas jangka panjang dibagi jumlah ekuitas sama dengan 2.983.975 dibagi 18.004.022.826 sama dengan 0,16. Jadi setelah saya analisis dari liabilitas jangka panjang dari tahun 2019 sampai 2019 ini mengalami kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya laba perseroan. Kesimpulannya, mengukur sampai seberapa jauh aset perseroan dibiaya oleh utang rasio sehingga tahun ke tahun semakin bertambah. Jadi buat perusahaan tersebut gimana caranya setiap tahunnya tetap seperti ini dan mendapatkan keuntungan atau laba dari tahun ke tahunnya tetap seperti hal tersebut. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kinerja operasi
operasi atau rasio profitabilitas, di mana margin laba kotor 2018 yaitu sebesar 0,40. Dari mana 0,40 yaitu dari laba kotor dibagi penjualan. Laba kotor ya pada tahun 2018 yaitu sebesar 8.545.793 rupiah dibagi 21.166.993 rupiah. Sedangkan margin laba kotor 2019 yaitu mendapatkan 0,34. Dari mana 0,34? Yaitu dari laba kotor dibagi penjualan. Laba kotor sebesar 7.606.504 rupiah dibagi 21.787.564 rupiah. Penyebab kenapa margin laba kotor 2018 sama 2019 itu mengalami penurunan karena beban pokok penjualan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu mengalami kenaikan sebesar 2 juta, di mana sedangkan pendapatan atau penjualan yaitu hampir sama 21 juta. Sedangkan rumus laba kotor yaitu penjualan dikurangi beban pokok pendapatan, sehingga di sini mengalami penurunan karena beban pokok penjualan yaitu naik sekitar 2 juta. Kesimpulan margin laba kotor 2018-2019 yaitu mengalami penurunan sebesar 6%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang margin laba operasi, di mana margin laba operasi 2018 itu sebesar 0,29, dari mana 0,29 yaitu dari laba operasi dibagi penjualan. Laba operasi yaitu sebesar 6.224.069 dibagi 21.166.993 rupiah. Sedangkan margin laba operasi 2019 yaitu sebesar 0,23. Dari mana 0,23 yaitu didapatkan dari laba operasi dibagi penjualan, di mana laba operasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5.014.355 dibagi 21.787.564 rupiah. Penyebab kenapa margin laba operasi 2018 sama 2019 yaitu mengalami penurunan karena pendapatan atau penjualan itu tinggi, sedangkan beban-beban itu menurun, sehingga mengalami penurunan juga pada margin laba operasi. Solusi supaya margin operasi meningkat yaitu pendapatan harus tinggi dan biaya-biaya juga harus tinggi. Jika pendapatan itu menurun, maka biaya-biaya itu juga akan menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis pemanfaatan aktiva, di mana pada analisis pemanfaatan aktiva kami tidak menemukan hasilnya karena di sini kami tidak mempunyai rata-rata kas, rata-rata piutang, dan rata-rata persediaan serta rata-rata modal kerja. Di sini yang ada cuma aset, piutang, persediaan, dan penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio harga pasar, dan di rasio harga pasar kami juga tidak menemukan hasilnya karena di sini di perusahaan Bukti Asam tidak ada harga pasar per lembar saham
dan laba saham serta laba per saham, harga pasar per saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tidak dimengerti, kami minta maaf karena kami juga di sini belajar. Jadi kesalahan itu maklum karena kebenaran itu hanya milik Allah. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.